Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para sahabat sekalian dimana saja Anda berada, kembali kita bertemu pada kesempatan hari ini dalam tongkrongan Gubuk Faedah. Kita nongkrong sambil membahas sesuatu yang bisa berfaedah buat semuanya. Para sahabat semuanya, baru-baru ini Lembaga Bahasa Masail PBNU telah menerbitkan sebuah keputusan hasil bahasa masail yang menyebutkan bahwasannya sholat Jumat dengan 2 gelombang dihukumi sebagai boleh. Saya secara pribadi sebenarnya dalam hal ini agak sedikit kaget. Kok bisa ya sholat Jumat 2 gelombang dihukumi sebagai boleh? Padahal pada beberapa waktu yang lalu kita sudah membahasnya dalam tongkrongan Gubuk Faedah ini, bahwasannya untuk sholat Jumat itu tidak bisa dilaksanakan dengan jalan melalui 2 gelombang, disebabkan karena beberapa alasan, diantaranya satu, Indonesia itu mudah untuk menemukan lokasi untuk melaksanakan sholat Jumat dengan intikal pada pendapatnya Imam Syafi'i yang mengambil jumlah jamaah 3, 4 atau 12 orang. Pokoknya setiap jumlah kurang dari 40 jamaah, maka setelah melaksanakan sholat Jumat maka ditambah dengan i'adah sholat zuhur. Itu pada video yang lalu. Namun seiring dengan terbitnya keputusan dari Lembaga Bahasa Masail PBNU ini, Al-Fakir mencoba untuk menggali kira-kira dasarnya ini berangkat dari mana. Jadi kira-kira dasarnya ini berangkat dari mana. Jika ditilik lebih jauh, pada dasarnya apa yang disampaikan oleh Lembaga Bahasa Masail PBNU itu dalam hal ini mungkin menimbangnya adalah dari 3 kondisi yang kemungkinan 3 kondisi atau 3 makhluk kias yang dijadikan sebagai pancatan. 3 makhluk kias itu apa saja? Yang pertama, sholat Jumat itu yang penting adalah dilakukan pada waktu zuhur. Yang pertama, durasi waktu zuhur ini mulai dari waktu istiwa jam 12 istiwa itu sampai dengan waktu asar. Itu jadi rentang waktunya panjang, bisa lebih dari hampir 3 jam lah, hampir 3 jaman lah intinya. Yang kedua mungkin disebabkan karena adanya pendapat bahwasanya sholat Jumat itu, jadi melaksanakan sholat Jumat itu lebih akmal secara fikih, dibanding hanya sekedar dibanding dengan hanya sekedar melaksanakan sholat zuhur. Itu pendapat yang kedua. Terus yang ketiga, intikal ke pendapat madhab Syafi'i yang berjumlah 4 orang, terdiri dari salah satunya menjadi imam, terus 3 orang salah satunya juga menjadi imam, 12 orang salah satunya menjadi imam, pokoknya setiap kurang dari 30. Intikal ke pendapat itu kalau ditelusuri dari hujjah yang dipergunakan, itu memang merujuknya adalah ke arah fadholiyatul a'mal, jadi mencari kefadilahan saja. Jadi bukan sebuah nas yang saklek yang artinya tidak bisa diganggu gugat lagi, tetapi mencari
fadliyatul a'mal, disebabkan karena dalilnya itu juga dalil yang dhaif. Jadi daripada tidak melaksanakan Jumatan sama sekali, maka memakai kaul itu. Nah, berangkat dari 3 pancatan ini, Al-Fakir duga kemungkinan besar itu fatwa atau keputusan dari Lembaga Basil Masail PB itu kemungkinan besar itu adalah karena menimbang soal waktu zuhur, rentang waktu zuhur yang masih panjang dan masih muat untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang mana pada gelombang 1, jadi yang mana pada gelombang 1 tempatnya itu nggak muat, disebabkan karena harus social distancing karena kondisi COVID saat ini. Jadi sehingga kemudian menyisakan untuk gelombang kedua ketika jamaahnya lebih dari 40, kemudian dibolehkan untuk melaksanakan sholat zuhur di tempat masjid yang sama. Jadi alasannya itu pancatannya juga sama. Jadi pancatannya itu tetap pancatan pada kebolehan ta'adudil Jum'ah, cuman tempatnya itu yang masih satu tempat itu yang kemudian masih diperselisihkan boleh apa tidak. Dalam hal ini kalau menurut kaul yang muktamad itu hukumnya adalah untuk yang kedua ini sudah dihukumi sebagai tarkul Jum'ah. Dihukumi sebagai tarkul Jum'ah. Tapi repotnya kalau misalkan dihukumi sebagai tarkul Jum'ah, sebagai tarkul Jum'ah disebabkan karena uzur, maka uzurnya uzur apa? Ini yang sulit untuk dicermati lagi. Uzur Jum'ah itu sudah jelas, perempuan belum balik, terus kemudian musafir, sakit, budak, tidak tinggal di suatu tempat permukiman, itu uzur Jum'ah yang muktabar. Nah, kalau untuk yang gelombang kedua ini hanya karena tidak muat untuk melaksanakan sholat Jum'ah di gelombang pertama, maka dia meninggalkannya padahal dia nggak sakit. Ini kan repot. Apakah termasuk untuk masuk dalam bingkai uzur muktabar? Ini yang kemudian sulit untuk diterka. Akhirnya kemudian dengan memanfaatkan pancatan 3 tadi itu, jadi karena 1, karena waktu zuhur yang panjang, 2, karena sholat Jum'ah itu lebih akmal dibanding dengan sekedar melaksanakan sholat zuhur. Terus yang ketiga disebabkan karena intikal madhab tadi itu hanya adalah untuk mencari kefadilahan, maka dalam hal ini melaksanakan sholat Jumat dengan dua gelombang tadi itu juga termasuk sama-sama mencari fadilah. Jadi sama-sama mencari kefadilahan. Jadi sama-sama mencari kefadilahan dengan pihak atau fuqaha yang berpendapat bahwasanya sholat Jumat itu intikal ke qaul qadim Imam Syafi'i. Jadi begitu. Dan ini kayaknya dikuatkan dengan dalil. Ya, dikuatkan dengan dalil pertama kaidah ya. Kaidah yang dipergunakan adalah al-hajatu tangzulu manzilatal darurah. Intinya jadi kebutuhan untuk melaksanakan sholat Jumat dengan gelombang kedua tadi itu memang sebuah kebutuhan, jadi nggak bisa ditolak lagi. Terus yang kedua al-masyaqqatu tajlibu taisir, artinya karena faktor social distancing tadi itu maka membutuhkan solusi kemudahan. Nah, solusi kemudahan yang sekira bisa diwadahi dan bisa masuk dalam bagian dari uzur muktabar itu adalah dengan mengadakan sholat Jumat yang gelombang kedua tadi. Itu kalau menurut Dukan Al-Fakir ya, ini menurut Dukan Al-Fakir. Terus yang ketiga perintah sholat Jumat itu adalah suatu yang muktamad, kuat. Artinya kalau tidak karena uzur maka larangan untuk meninggalkan sholat Jumat. Dan yang keempat adalah bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
laqad hamamtu an amura rajulan fayusalli bin nasi thumma uharriku ala rijalin yatakhallafuna 'anil jum'ah buyutahum. Jadi sungguh aku ingin sekali merintahkan seorang agar ia sholat bersama manusia yang lain, kemudian aku datangi rumah-rumah orang yang meninggalkan Jum'ah dan aku bakar rumah mereka. Ini termasuk jadi ini termasuk sebuah sunnah hamiyah dari Rasulullah SAW. Tapi beliau tidak melaksanakan untuk masalah ini. Tapi cuman ini termasuk mengandung unsur ancaman. Yang ketiga karena adanya hadis dari Anil Hakam ibni Mina anna Abdullah ibni Umar wa Abu Hurairah hadatsahu annahuma sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ala minbarihi la yantahina aqwamun an wad'ihimul jama'at aw la yahtimannallahu ala qulubihim thumma la yakunanna minal ghafilin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim yang isinya adalah hendaklah suatu kaum menghentikan pekerjaannya dari meninggalkan sholat Jum'ah, atau kalau tidak Allah Subhanahu wa taala akan mengunci hati-hati mereka, lalu mereka benar-benar menjadi orang-orang yang lalai. Jadi orang yang meninggalkan sholat Jum'ah itu diancam hatinya akan dikunci oleh Allah, dan ini diberitakan oleh Rasulullah SAW. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang disampaikan oleh Rasul termasuk bagian dari wahyu. Jadi jadi kalau misalkan Rasul kok mengancam seperti itu, maka itu tanda-tandanya bahwasanya meninggalkan sholat Jum'ah adalah sesuatu yang harus benar-benar dijauhi. Yang ketiga, man taraka salasa jumu'ain tahawunan taba'allahu ala qalbihi. Barang siapa meninggalkan 3 kali sholat Jum'ah karena mengentengkannya, maka Allah akan kunci mati hatinya. Berbagai dasar ini tadi termasuk menguatkan bahwasannya sholat Jum'ah harus ada. Tidak hanya sekedar intikol ke qaul qadim, tetapi juga lewat istilahnya mengadakan sholat Jum'ah gelombang kedua disebabkan karena tidak muatnya tempat. Jika ini benar-benar dilaksanakan dan benar-benar dipergunakan oleh para ulama, sebenarnya juga ada masalahnya yang besar. Masalahnya itu karena menurut pandangan Al-Fakir itu bisa dipergunakan untuk daerah-daerah industri yang di sana para pekerjanya harus berganti shift. Jadi para pekerjanya harus berganti shift jam kerja. Misalkan untuk pada waktu yang satu shift pertama itu mengadakan sholat Jum'ah, maka shift yang kedua ganti jaga mesin. Ketika shift pertama sudah selesai sholat Jumatnya, kemudian shift kedua berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Tapi dengan catatan, kaul yang mengatakan ini dari beberapa fatwa yang dulu sudah kita sebutkan, termasuk salah satunya adalah dari Lajnah Fatawi Kanada pada waktu itu, kan tidak salah, itu mengatakan bahwasannya boleh, tetapi dengan catatannya adalah imamnya baru, khotibnya juga baru, terus kemudian majelis jemaahnya juga baru. Nah, mungkin itu yang pertimbangan kita dari hasil bahasan masail PBNU yang baru-baru ini diterbitkan, dan berarti seide dengan apa yang disampaikan oleh PPDMI. Nah, kan PPDMI pada beberapa waktu yang lalu kan mengeluarkan surat edaran yang mengatakan bahwasanya sholat Jum'ah bisa dilaksanakan 2 gelombang disebabkan karena unsur darurah. Mungkin itu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.